Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Satya Darmasmawa, kelas 11 IPS 1 absen 9. Saya dari perwakilan kelompok 1 Sosiologi. 1. Konflik. Konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat mendorong terjadi perubahan sosial. A. Konflik sosial. Pengertian dan ciri-ciri konflik sosial yaitu sebuah kondisi yang sering terjadi dalam masyarakat. Konflik sosial selalu hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan konflik sosial adalah fitur mendasar dari masyarakat manusia. Konflik bisa berlangsung singkat, bersifat sementara, dan terputus-putus. Konflik sosial adalah fenomena yang berkaitan dengan memperjuangkan nilai-nilai, status kekuasaan, dan lain sebagainya. Konflik sosial adalah hal yang mengacu pada masalah-masalah antar kumpulan individu, seperti kelompok, organisasi, komunitas, dan orang banyak. Ciri-cirinya yaitu kita bisa mengetahui terjadi konflik dalam masyarakat melalui berbagai ciri dimiliki. 1. Terjadi perebutan suatu dengan kekerasan. 2. Terjadi interaksi sosial yang tidak harmonis dan saling curiga satu sama lain. 3. Timbul rasa benci, antipa, dan dendam satu sama lain. Secara umum, konflik di masyarakat terjadi disebabkan oleh A. Adanya perbedaan pendirian dan perasaan antara individu yang semakin tajam sehingga terjadi bentrok perorangan. B. Termasuk cepatnya perubahan sosial yang dalam masyarakat sehingga menyebabkan terjadi organisasi dan perbedaan pendirian tentang sistem nilai yang baru. C. Adanya perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi tingkah laku dan pola pemikiran seseorang dalam kelompok budaya yang bersangkutan sehingga dapat menimbulkan perentangan kelompok. B. Bentuk-bentuk konflik. 1. Konflik berdasarkan dampaknya. Konflik dapat menimbulkan dampak positif dan negatif pada masyarakat. Konflik ini dapat dibedakan menjadi konflik konstruktif dan konflik destruktif. A. Konflik konstruktif. Konflik konstruktif merupakan konflik yang prosesnya mengarah pada pencairan solusi mengenai substansi. Konflik konstruktif cenderung memiliki dampak positif dan memberikan keuntungan terhadap individu maupun kelompok. Atau konflik konstruktif adalah suatu konflik pada akhirnya malah membangun pihak yang terlibat konflik tanpa merugikan pihak lain atau malah membangun semua pihak. Contoh, perusahaan A dan B sama-sama perebutan pelanggaran bersaingan secara sehat. Pada akhirnya kedua pemesan menaikkan mutu produk agar menarik minat pelanggan. B. Konflik destruktif. Konflik destruktif adalah konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa, harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Kasambas, dan lain sebagainya. Atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, destruktif adalah sebuah kata sifat yang merusak, memusnahkan, atau menghancurkan. Biasanya kalimat yang berbeda destruktif adalah kalimat bersifat subjektif yang tujuannya untuk merusak atau menyalahkan orang lain untuk mendapat membela diri sendiri. Konflik berdasarkan skala wilayahnya. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu configure yang artinya memukul. Selanjutnya Soekarno menjelaskan bahwa konflik merupakan proses individu atau kelompok yang dalam memenuhi tujuan berusaha menentang pihak lawan yang terjadi kekerasan atau ancaman. Konflik lokal, konflik dihadapi oleh masyarakat dan cakup sekitar tempat tinggal. Contoh, tawuran antar kerajaan. Konflik nasional, konflik yang terjadi di dalam cakupan wilayah satu negara. Contoh, Poso. Konflik internasional, konflik yang melibatkan dua negara atau lebih. Contoh, konflik Palestina dan Israel. 3. Konflik berdasarkan kecukupannya. Konflik ini dapat terjadi dalam struktur sosial berdasarkan kedudukan pelaku yang terlibat. Konflik ini terdiri atas konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal yaitu konflik yang terjadi antara komponen masyarakat di dalam satu struktur yang mempunyai tingkat dan hierarki, misalnya konflik yang antara buruh dengan atasan. Konflik horizontal yaitu horizontal merupakan terminologi konflik yang terjadi antara individu atau kelompok organisasi yang memiliki kedudukan yang sama setara. 2. Kekerasan. Kekerasan merupakan bentuk lanjut konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik biasanya akan melakukan berbagai cara untuk mengalahkan lawannya. Arti kekerasan atau bahasa Inggris violence berasal dari kata vis berarti kekuasaan atau berkuasa dalam pimpinan. Dasar dalam hukum publik privat yang merupakan sebuah ekspektasi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal mencerminkan
pada tindakan agresif penyelenggara yang kebebasan martabat seumumnya. Berkaitan dengan kewenangan, yakni bisa diterjemahkan secara bebas, dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa menghindari kehabasan penggunaan atau tindakan kewenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumus kekerasan. Adapun serta berbentuk sebagai berikut, selanjutnya akan dibahas oleh Buka. Saya tutup dengan Parmo Santi. Om Santi Santi.